kecil aku yang pernah bilang, Bunda, kalau misalkan Dede udah dewasa, Dede akan lawan. Iya, jadi tiba-tiba dia diambil aja gitu. Padahal aku udah ngerawat dia dengan baik. Intinya kamu belum ikhlas gitu. Sebenarnya mah ikhlas, tapi apa ya namanya, omongannya dia itu yang bikin sakit hati gitu. Sampai aku jadi guna-guna itu. Tapi mau ya aku juga nggak tahu. Tapi ya gitu, kadang aku hampa gitu. Selama ini kalau malam sering ngerasa kayak ketinggian nggak sih? Iya. Teluh atau santet yang dikirim ke Hana itu bukan sifatnya untuk mematikan, tapi lebih ke untuk menutup sumber rezekinya, untuk menutup hidupnya, jalan hidupnya, supaya dia mau buat apapun itu nggak akan jadi apa-apa. Selamat malam pemirsa Ganjil Misteri. Kembali lagi dengan podcast Ganjil Misteri. Di studio sudah kehadiran bintang tamu atau narasumber. Ada yang pertama Dr. Rian, dan satu lagi ini pemirsa Ganjil Misteri dari Bogor ya, Hana namanya. Nggak tahu dok nih, dari awal pas masuk studio Hana itu banyak diem. Coba dokter langsung. Tatapannya kosong gitu ya. Iya. Selamat malam pemirsa Ganjil, dengan saya Dr. Adrian. Malam ini kita mau coba lihat salah satu viewer Ganjil apa gimana nih? Ya, pemirsa Ganjil. Pemirsa Ganjil. Iya. Oke, namanya siapa tadi? Hana dok. Hana. Ya. Kenapa? Ada yang pengen ditanyakan? Sebelum saya ngomong banyak nih, saya pengen dengar dari kamu dulu nih. Tadi kan kalau dari Mas Ujang tadi bilang kan katanya kayak kosong harus seperti gimana? Coba. Iya, saya ngerasa hidup saya tuh hampa gitu. Tatapan saya kosong. Jadi apa ya? Nggak ada tujuan hidup juga gitu. Jadi ya hampa aja gitu. Nggak ada tujuan hidup ya? Apa? Yang arah tujuan hidup tuh mau kemana gitu. Terkadang saya nyari kesenangan buat nyari jati diri saya gitu, tapi di kesenangan itu nggak ada sama sekali. Selain itu ada hal-hal, karena saya melihatnya nggak sebatas itu. Jadi saya melihatnya ada unsur negatif nih, ada benar-benar aura negatif yang kental banget, lumayan tebel yang ada di diri kamu. Selain itu kamu ada ngalamin semacam gangguan metafisik nggak? Seperti kayak ngeliat sesuatu atau ditindihin atau seperti apa? Emang kalau di rumah ya aku suka. Terus kalau malam tuh ada bola api di atap rumah tuh ada. Oh ya? Kamu ngeliat bola api itu? Ada, ngeliat. Karena kita nggak bisa main-main ya sama namanya bola api ya. Dalam arti kalau di saya itu bola api itu identik dengan satu karakter. Itu namanya Banaspati. Tapi coba Hana, mungkin cerita dulu dirimu sejak kapan merasa hampa. Boleh diceritain dari awal gitu hingga akhirnya kamu seperti ini. Jadi aku dulu tuh pas mau menikah, kan aku nggak mau nikah, nggak mau ke laki-laki juga, aku nggak mau. Ternyata adalah seorang laki-laki yang mengguna-guna gitu. Sampai 2 tahun saya mengurungkan diri di kamar gitu. 2 tahun. Terus saya punya pacar juga. Terus nggak tahu pacar tuh hilang aja gitu, begitu saja gitu. Sampai orang tua udah kayak gimana gitu lihat anaknya kayak gitu, karena badan saya kurus gitu dulu gitu.
pas nyari-nyari tahu ke paranormal. Akhirnya menikah waktu itu. Belum dulu. Akhirnya nyari-nyari paranormal buat nyembuhin saya gitu kan. Adalah paranormal yang ini bisa ngobatin gitu. Ternyata saya tuh dikasih disuruh ngegali pintu kamar. Di situ ada ada silet, paku, rambut, sama telur. Nah, udah kayak gitu, udah agak sembuhan. Saya kenal sama satu laki-laki, akhirnya menikah gitu. Tapi nggak di situ aja gitu, suami nggak bahagia tuh nggak di situ aja. Ya, saya potong sebentar. Berarti apa yang terjadi sama kamu pernah disantet ya? Pernah. Diteluh ya, gitu ya. Jadi kalau sampai kamu sempat datang ke paranormal atau parapsikolog ya. Kalau saya menyebut parapsikolog, sebenarnya paranormal dan parapsikolog itu sedikit berbeda. Paranormal, kamu bilang orang pintar lah, seperti itu ya. Dari itu kamu disuruh gali dan ditemukan telur, rambut, paku, terus silet ya. Itu berarti memang kamu dipindah-pindah. Waktu itu kamu disuruh ngambil itu, terus udah sembuh? Sempat sembuh apa gimana? Belum, tapi masih bisa ingat orang tua gitu. Karena sebelumnya itu? Enggak. Sama sekali enggak? Enggak. Bahkan disuruh makan aja sama orang tua tuh susah. Karena di kamar terus gitu. Kenapa nggak dituntaskan ya waktu itu ya? Karena di diri kamu benar-benar masih, istilahnya itu awan hitam itu benar-benar gelap, benar-benar nutupin diri kamu semua. Ini pemirsa Ganjil, Mas Jajang, sepertinya Hana semakin linglung, kita tanya ya, semakin kosong. Coba saya akan lakukan pembersihan dulu, nanti setelah itu kita ngobrol-ngobrol lagi sama Hananya ya. Saya boleh minta air? Ya, terima kasih. Hana, nama lengkapnya siapa? Yohana. Nama bapak? Baik. Nanti setelah saya kasih minum air ini, kalau mau nggak usah ditahan ya, keluarin aja. Mungkin bisa disiapin kantong plastik ya. Semuanya. Kalau bisa habis, kalau nggak bisa semaksimal aja. Udah. Kita sambil ngobrol ya. Kita akan sambil ngobrol, sambil lihat reaksinya nanti. Ya. Mungkin Hana tadi bisa dilanjutin ceritanya tentang, kita di sini nggak usah sebutkan nama atau siapanya. Mungkin kamu bisa kasih inisial A atau B atau apa, terserah sama kamu. Jadi terakhir tadi kan kamu sempat bilang kalau sampai di mana tadi itu ceritanya? Mau menikah, terus mau diajak menikah, tapi kamu disantet ya, diteluh, dikirimin, sampai kamu disuruh ke paranormal, kamu gali di depan kamar kamu ada telur, paku, silet. Nah, setelah itu kan sempat sembuhnya seperti apa, dan kok sampai sekarang masih seperti ini, bagaimana? Bisa cerita singkat mungkin? Ya, nikah juga kan masih kayak gitu. Jadi aku tuh dua tahun pernikahan itu masih diuji gitu. Kayak kan aku tadi bilang kayak bola api, masih ada bola api gitu. Kayak suami aku kalau berhubungan pun ya gitu, acuh nggak acuh sama istri juga. Berarti itu pengaruh dari yang pacarnya itu atau
beda nih. Sampai saat itu Masih pacaran. masih yang masa lalunya, masih dari mantan kamu ya, mantan kamu. Artinya mantan tuh nggak suka dengan rumah tangga ini. Iya, karena Gitu. dia itu apa namanya tuh masih suka, yang jelas masih suka. Terus karena aku nggak ini juga sih apa namanya tuh nggak putus juga gitu. Jadi tiba-tiba karena akunya di pelet sih susah ya. Jadinya gimana sih aku? Tapi energi dari mantan kamu itu sebenarnya sudah redup ya. Iya, sudah redup benar. Sebenarnya ada kekuatan lain, Mas Jajang pemirsa ganjil, yang lebih besar, yang benar-benar nutup dia sampai saat ini, dan dia memang belum dapat solusi nih, Iya. gitu. Ya, artinya tadi menarik juga dok, ketika Hana bilang suami yang acuh gitu, padahal kan udah menjalani rumah tangga 2 tahun gitu. Itu gimana, maksudnya suami kamu tuh cuek atau? Cuek aja, cuek. Cuek. Iya, cuek. Nggak pernah lihat istri, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Sampai ya kalau kayak gitu juga nggak bangun. Ya mungkin itu lebih ke karakter ya, maksudnya karena nggak segala sesuatunya itu bisa kita nggak perlu kita sambung-sambungkan dengan hal yang kasat mata. Karena kalau sedikit-sedikit apa yang terjadi dalam keseharian kita sambungkan, nanti demitnya ngamuk, gue nggak ngikut, ngapain lu sambung-sambungin kan gitu kan. Nah, jadi tidak segala sesuatunya harus. Ya dibikin Hana pun tersiksa dengan biologisnya kan, memang karena tadi kan tidak dengan kehidupan tidak dipenuhi secara biologisnya pun tidak dipenuhi Oke. gitu. Nah, lalu yang saya mau tanya sebenarnya sebelum saya buka nih, saya melihat ada aura negatif yang besar sekali saat ini. Ya, itu benar-benar nutup kamu. Istilahnya sosok ini sampai istilahnya ya maunya tuh kamu hancur. Kalau saya nanti bicara yang salah, kamu ini aja, kamu Iya, potong benar, aja ya. Benar. Jadi kenapa kok bisa sampai seperti itu, pertanyaan saya? Kenapa sampai seperti ini gitu? Saya nggak mau nyebut ini siapa-siapa karena kan kita nggak boleh seujon ya. Karena hal-hal seperti ini kan tidak ada bukti. Iya, Ya. Jadi di sini kita nggak menuduh, saya pun secara pribadi nggak menuduh siapa-siapa. Saya hanya cuma tanya sama kamu bisa merasain nggak kalau ada sosok atau energi yang besar yang benar-benar negatif yang pengen kamu itu hancur? Iya, ada. Dan efeknya, mungkin pemirsa ganjil mau tahu efeknya di kehidupan kamu saat ini bagaimana? Ya sering ngerasa sedih aja. Terus apa namanya tuh? Ya hancur aja hidup aku. Walaupun nggak ada masalah, tapi serasa hancur hati itu gitu. Gitu. Ya tatapan juga kosong memang. Gitu. Ditinggal suami juga bagaimana Hana? Kalau sebenarnya kalau ditinggalin suami sih udah apa ya namanya udah agak sembuh ya gitu, karena lihat anak-anak. Tapi ini ada sisi lain juga yang membuat aku tuh kayak sakit hati gitu, karena Orang ketiga? bukan juga yang saudara sendiri juga sih. Kayak aku udah baik sama dia selama. Sebentar, ini ngomongnya agak ini ya pemirsa ganjil ya. Tadi kita bicara banyak mengenai ini ya, jadi lompat kayaknya. Nah, maksudnya tadi mengenai kehidupan rumah tangga kamu, tadi sempat ditanya sama Mas Jajang, itu kamu ditinggal apa seperti bagaimana? Terus ada masalah apa kok kamu masih dengan suami kamu nggak? Enggak. Nah, itu kamu berarti bercerai? Cerai mati. Nah, berarti suami kamu meninggal. Iya. Bercita. Nah, lalu? Udah 3 tahun kan meninggal. Terus aku punya anak yatim. Aku urus dia dari kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMA. Masalahnya sepele sih gitu. Tapi ya gitu. Masalah sepele ini dengan anak yang kamu asuh atau dengan orang tua dari anak itu? Dengan ibunya. Oh, berarti bukan yatim dong? Ya, Bapaknya udah nggak ada? Oh, oke. Gitu. Terus kayak ngadu domba gitu ke anak yatim, ke anak yang saya urus gitu kan.
yang akhirnya cekcok sama ibunya gitu. Ya, masalahnya masalah sepele lah, masalah keluarga gitu. Tapi ya dia sampai saya malu juga sama mertua gitu kan, karena segimanapun ya saya ngerawat dia kan. Oke, nggak apa-apa. Lalu dengan cerita kamu barusan tadi mengenai anak yang kamu asuh, terus kamu diadu domba dengan orang tuanya, dengan ibunya, maaf ya kan, dan apa sih efek ke diri kamu sekarang itu? Apa mungkin efek diri kamu saat yang efek ke diri kamu sekarang ini karena kamu cuman kebawa sama kondisi, karena istilahnya kamu udah merasa anak itu seperti anak kamu sendiri. Iya betul. Lalu sekarang kamu jauh sama dia, bahkan diadu domba seperti itu salah satunya? Iya, jadi tiba-tiba dia diambil aja gitu. Padahal aku udah ngerawat dia dengan baik. Aku ya ngajiin. Intinya kamu belum ikhlas gitu. Sebenarnya nggak ikhlas, tapi omongannya dia itu yang bikin sakit hati gitu. Sampai aku jadi benar-benar itu. Tapi mau aku juga tahu. Tapi ya gitu, kadang aku hampa gitu. Maaf, kamu sendiri ada anak? Ada. Kenapa kok nggak fokus sama anak kamu? Fokus gitu. Sampai anak aku yang kecil pernah bilang. Anak kamu berapa, maaf? Dua. Anak kecil aku yang pernah bilang, Bunda, kalau misalkan Dede udah dewasa, Dede akan lawan saudaranya Bunda gitu. Berarti efek benar-benar menghancurkan semuanya dari mantannya itu ya? Maksudnya hancur? Bukan. Gitu. Kalau dari mantannya sih yang saya lihat, Mas Jajang itu sebenarnya nggak terlalu ini sudah selesai. Sempat sudah ada yang nolong ya. Cuman dari ibu anak yang diasuh ini, jadi benar-benar dia pakai black magic, minta tolong ke orang untuk menutup jalannya dia. Ya jalan rezekinya, jalan hidupnya seperti itu. Makanya di satu sisi dimainkan juga secara emosional, secara psikologis juga. Dengan cara apa? Ya itu, anak ini dibikin diadu domba dan akhirnya ditarik. Sedangkan ibunya tuh tahu bahwa selama ini ya Hana ini udah anggap anak dia itu seperti anak kandungnya, nggak mau beda. Jadi ada rasa kehilangan anak juga di satu sisi, dalam arti bukannya nggak ikhlas, anaknya juga ada dua kan, ya kan, anak kamu juga dua, tapi ada sisi psikologis juga, istilahnya kamu tuh udah saya besarin, udah saya rawat, udah saya kasih makan, saya sekolahin, kenapa kok kamu seperti ini sama saya, balasannya seperti itu kan ya. Tenang dulu, minum dulu, silakan. Minum dulu. Ya, ini gini pemirsa ganjil. Apa ini ada rasa trauma yang lumayan. Jadi perjalanannya Hana ini ternyata nggak sesimpel itu usianya. Mungkin usia baru berapa Hana sekarang? 30-an. Tapi apa yang dijalanin, kehidupannya lumayan pedes ya. Istilahnya dari masih lajang sudah diguna-guna, udah ngerasain sakitnya seperti apa, lalu menikah, akhirnya suaminya meninggal dan ngerawat anak, tapi ya akhirnya seperti ini. Dan saya salut Hana, kamu adalah sosok wanita yang hebat ya, karena nggak semua wanita bisa seperti kamu. Terlepas dari bagaimana kamu menjalani hidup kamu selama ini, ya, itu kan kita nggak bisa menjudge. Terlepas itu semua ya, kamu bisa sampai
berdiri di sini, kamu duduk di studionya Ganjil, dan kamu bisa menceritakan semua ini, kamu luar biasa. Ya pemirsa Ganjil, kita doakan mudah-mudahan ke depannya Hana bisa dapat kehidupan yang lebih baik. Amin. Kalau memang masih ada jodohnya, bisa dipertemukan dengan laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, yang sayang sama Hana, juga sayang sama anak-anaknya. Seperti itu, ya. Berarti memang yang dia banyak melamun itu memang efek dari itu, dari gangguan itu. Dari gangguan, ya ada. Dari gangguan, jadi aura negatif ini dikirim untuk buntu jalan hidupnya dia, untuk mematikan rezekinya, untuk ngebuntu hidupnya. Di satu sisi juga dia kena, dikorek secara psikologis, kena lewat anak itu. Soalnya mungkin Hana ini tipe orang yang kuat sebetulnya. Bahkan mungkin dengan sosok-sosok astral tuh kayaknya udah biasa. Udah biasa. Nah, kan udah biasa. Jadi udah nggak begitu takut, tapi dia kena psikologisnya dari anak itu diambil dan diadu domba. Itu dia baru kena, benar-benar kena. Karena mungkin kalau anak itu masih menganggap Hana ini sebagai ibunya, mungkin dia masih nggak akan sampai terlalu seperti ini. Yeah. Karena pada dasarnya ada pagar sebenarnya di dalam diri dia. Mungkin dari yang pernah dikasih sama paranormal sebelumnya yang nolong kamu waktu kamu sempat kena santet. Tapi karena kamu goncang secara psikologis, jadi hal negatif itu gampang banget masuk ke dalam diri kamu lagi. Saya akan coba bantu netralisir. Mudah-mudahan setelah dinetralisir, kehidupan kamu ke depannya bisa jauh lebih baik. Ya. Saya boleh pinjam korek? Lupa korek. Dia itu sama aku tuh benci sebenci-bencinya, benci. Gitu. Karena diminum dulu ya. Tutup matanya dulu, relax ya. Hana nanti kalau tutup aja matanya, kalau ada ngerasain mual, naik, jangan ditahan ya, nggak apa-apa. Ada rasa berat nggak? Belum? Belum? Nah, relax ya. Kalau mual, nggak usah ditahan. Bisa miringin sebentar rambutnya, maaf. Duduknya dikit. Feel better? Selama ini kalau malam sering ngerasa kayak ketindihan nggak sih? Iya. Iya. Terus ada sisi yang sebelah mana yang ada berat? Kanan. Sebelah kanan. Sampai tadi pun ke sini berat kan ya? Iya. Berarti tangan kamu kalau diangkat begini muter susah, sakit. Coba sekarang. Jangan tinggi.
Jadi kayak digandolin gitu kan? Masih? Enggak. Enggak. Gimana Mas Jajang? Gimana? Udah mulai Udah sih. plong. Ini dok, saya lupa. Berarti ini namanya santet atau pet apapun, nggak cuma yang menghancurkan orang, tapi psikologis pun itu bisa dikatakan santet juga. Bisa, karena memang sesuatu yang dikirim. Seperti saya bilang sebelumnya, teluh atau santet yang dikirim ke Hana itu bukan sifatnya untuk mematikan, bukan, tapi lebih ke untuk menutup sumber rezekinya, untuk menutup hidupnya, jalan hidupnya, supaya dia mau buat apapun itu nggak akan menjadi apa-apa. Seperti itu ya kategori santet karena dikirim. Jadi aura negatif masuk. Ada beberapa tingkatan sih dalam teluh atau santet. Ada yang namanya kembang amben, ada yang memang ditutup rezekinya seperti Hana ini, tutup jalan hidupnya. Ada yang langsung dibikin tuntas atau skakmat langsung nggak ada. Ada masing-masing. Itu cuma ya kebetulan sama Hana ini dia hanya ditutup jalan hidupnya supaya Nggak boleh bahagia. ya seperti itu. Ya. Tapi akan terus menerus nggak, atau memang kayaknya udah stop nih orang yang ngirim nih? Insya Allah udah stop. Cuman memang untuk Hana ada satu sisi lagi, dalam arti secara psikologis udah nggak usah dipikir lagi. Iya. Lebih dekat sama Tuhan, lebih banyak ibadah, ikhlaskan anak itu. Kalau memang anak itu nantinya masih punya empati, Iya. dan masih punya empati, nanti dia akan datang sama kamu sendiri untuk minta maaf. Sering suka mau datang, tapi hati akunya nggak bisa gitu, karena udah tergores luka ibunya. Gitu. Ya mungkin nantilah kamu juga butuh proses untuk berdamai sama dirimu sendiri. Kamu butuh proses untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, karena itu yang penting. Supaya kamu nanti kedepannya bisa membedakan mana nih masalah kamu dengan ibunya dan hubungan kamu dengan anak itu. Ya. Seperti itu. Oke, cukup, udah nggak ada masalah lagi dok, yang dok lihat udah aman. Oke, terakhir dong pesan mungkin dokter. Ya, untuk pemirsa ganjil, tidak semua penyakit medis itu adalah pure medis. Tapi tidak semuanya juga selalu harus dihubungkan dengan non medis atau supranatural atau kasat mata. Jadi harus bijak, bisa datang dan minta tolong ke orang yang tepat. Kalau memang pure adalah medis, kita harus berobat medis. Kalau memang ada non medis, ya kita harus tetap berikhtiar, berusaha cari orang yang bisa membantu untuk sakit apa yang kita derita, seperti itu. Jadi harus bijak, nggak menyalahkan satu sama lain. Ya bagaimanapun, khususnya di Indonesia banyak hal ganjil. Salah satunya seperti Hana ini. Seperti itu pemirsa ganjil. Hana mau yang sampaikan? Cukup ya pemirsa Ganjil Misteri. Terima kasih Dokter Rian sama pemirsa Ganjil. Hana sudah datang ke studio Ganjil Misteri. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di episode Ganjil selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.